الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di hari 10 Zulhijjah, satu dari 10 hari yang mulia di bulanul haram, di bulan Zulhijjah, di mana di tanggal 10 Zulhijjah ini yang merupakan hari raya Idul Adha, ihdal idainil mubarakah, salah satu dari 2 hari raya yang diagungkan, yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Dan kita diingatkan dalam hari raya setiap, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita disunnahkan untuk bertakbir, untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Bil khusus pada Idul Adha ini, saudara, bahkan kita diminta untuk takbir muqayyad yang dimulai sejak subuh daripada Yaumu Arafah sampai akhir tanggal 13 daripada Zulhijjah, yaitu fil asr, tanggal 13 Zulhijjah fi akhir ayamit tasyrik. Pertanyaannya, kenapa setiap hari raya, terkhusus pada Idul Adha, bahkan kita diminta setiap ba'da salat kita melantunkan takbir untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena takbir senantiasa ada dalam rangkaian ibadah kita, saudara. Bagaimana di dalam azan maupun iqamah kita mendengar kalimat takbir, dalam permulaan salat juga dimulai dengan takbir. Begitu agung takbir dalam syariat Islam. Apa gerangan? Kenapa takbir begitu betul-betul ditanamkan kepada seluruh umat Islam, saudara? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada hamba Allah agar senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dibandingkan dengan Allah menjadi kecil. Dan inilah yang ingin ditanamkan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Besarkan Allah, termasuk di hari raya. Maka itu menjadi atensi khusus untuk bagaimana setiap umat Islam membesarkan daripada Allah dalam hatinya. Kenapa Allah tekankan ini, saudara? Karena Allah tahu hambanya akan tertipu dengan rangkaian tipuan-tipuan syaitan dan hawa nafsu. Mereka akan membesarkan selain Allah. Mereka akan takut dengan kekuasaan, mereka akan takut dengan harta, mereka takut miskin, mereka takut dengan rangkaian daripada syahwat duniawiyah. Dan Allah ingin ingatkan, jangan kau takuti kecuali Allah. Ketika kita telah membesarkan Allah, ketika kita telah betul-betul mengagungkan Allah, ketika Allah besar dalam jiwa kita, maka akan timbul rasa ta'alluq kepada Allah, akan muncul irtibat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menguatkan mentalitas umat Islam yang saat ini semakin kita lihat semakin miris, saudara, karena tergerus dengan tipuan daripada musuh-musuh Islam
sehingga mereka tidak lagi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momentum Idul Fitri dan Idul Adha ini saudara, yuk mari besarkan Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam hidup kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya bagaimana kita lihat saudara, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, ketika betul-betul besar Allah dalam hati mereka, terbukti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan dalam sejarah tinta emas bagaimana kekuatan umat Islam yang secara hitungan politik lemah tapi mampu untuk mengalahkan daripada negara superpower adidaya seperti Romawi dan Persia. Kenapa itu semua mampu saudara? Tidak lain tidak bukan karena di dalam benak daripada hati para nabi dengan para sahabatnya telah betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kekuasaannya, Allah menangkan daripada segala perjuangannya. Dan ini menjadi atensi bagi kita semua. Besarkan Allah dalam benak kita, insyaallah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan dalam Idul Adha ini juga saudara, kita diajarkan syariat Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan daripada hewan kurban kita, daripada untuk mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan jiwa berkorban. Karena jiwa berkorban terhadap harta yang kita miliki menjadi salah satu atensi penting di dalam Idul Adha ini saudara. Karena banyak di antara manusia yang mereka mampu untuk mengeluarkan hartanya membeli daripada kendaraan mewah, rumah yang megah, tapi mereka nggak mampu berkorban untuk agamanya. Untuk hanya sekedar membeli hewan kurban yang dia korbankan hanya setahun sekali, beras terasa hatinya untuk mengeluarkan hartanya. Di Idul Adha ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti daripada sunnahnya Nabi Allah Ibrahim yang diikrar menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengorbankan daripada hewan kurban. Tidak lain tidak bukan, agama secara keseluruhan saudara mengajarkan kita untuk rela dan mau untuk berkorban. Setiap harinya kita korbankan waktu kita untuk mengerjakan sholat berjamaah, untuk sholat 5 waktu saudara. Kita juga dikenakan kewajiban membayar zakat. Kita dianjurkan untuk bersedekah, tidak lain tidak bukan untuk mendidik jiwa kita untuk mau mengorbankan apa yang kita miliki. Karena kalau seseorang untuk mengorbankan hartanya saja mereka tidak mau, mereka pelit, mereka kikir, mereka tidak mau, bagaimana mereka akan mampu untuk mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah dan Rasulnya saudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya dalam Idul Adha ini saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah amalan yang terbaik yang lebih disuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kecuali adalah dialirkannya darah hewan-hewan kurban. Kita diajarkan untuk daripada berani untuk mengorbankan harta kita untuk mendidik jiwa berkorban dalam diri kita. Dan inilah yang dipertontonkan lagi-lagi oleh Nabi dengan para sahabatnya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam salah satu peperangan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya sampai seluruh hartanya. Dan bagaimana ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang telah kau sisakan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Allah wa rasuluh." Aku telah menyisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Ini pelajaran penting bagi kita semua saudara. Jika Allah telah besar dalam diri kita, maka jangankan untuk mengorbankan harta, nyawa pun rela untuk kita korbankan saudara. Dalam 2 poin penting ini saudara, membesarkan jiwa Allah membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa maupun rela berkorban telah dengan tampak jelas dipertontonkan di dunia modern saat ini oleh bangsa Palestina. Bagaimana mereka, negara yang dalam pressure tinggi oleh seluruh negara-negara adidaya, dipressure oleh Israel, dipressure oleh Amerika, Inggris dengan sekutunya, tetapi para mujahidin dalam fasail jihadnya, baik lewat Al-Qasamnya maupun Saraya Al-Qudsnya, mereka berdiri tegak. Kenapa mereka tetap berdiri tegak?
Karena dalam hati mereka telah membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka buktikan, mereka korbankan darah mereka, mereka korbankan nyawa mereka, mereka korbankan rumah-rumah mereka, mereka korbankan istri dan anak mereka, tidak lain tidak bukan untuk menjalankan kewajiban jihad. Saat ini para hujjaj mereka berhaji di tanah haram, fil haramain syarifin. Mereka berkumpul, mereka wukuf di Arafah, mereka bermalam di beberapa wilayah-wilayah saudara. Mereka sedang menjalankan adda farail jihad, farail hajj. Dan saudara-saudara kita yang berada di Al-Quds, mereka sedang menjalankan kewajiban jihad untuk menggugurkan atau untuk menjalankan kewajiban jihad yang ada pada pundak-pundak kaum muslimin untuk menjaga, yaitu Thalithul Haramain, yaitu tanah haram ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa. Makanya Abu Ubaidah di dalam tasrihat terakhirnya mereka mengatakan, para hujjaj, janganlah kalian melupakan Al-Aqsa, janganlah kalian melupakan dalam doa-doa kalian terhadap Palestina, karena kalian sedang menjalankan kewajiban haji dan kami sedang menjalankan kewajiban jihad untuk menjaga Thalithul Haramain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam penutup akhir khutbah ini, yuk mari sama-sama dalam momentum Idul Adha ini besarkan Allah, besarkan Allah dalam jiwa kita untuk mampu kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya, sehingga Allah akan jayakan kembali daripada umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh tanah daripada buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujaddidu ma'akumul iman fajaddidu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi al-mudhribah bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna Allah qad amara bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله لأصحاب الجميل أصحاب الكريم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك أسرهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين ورجعها إلى أيدي المؤمنين.
اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأمريكا وأعوانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فل حدهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم ودمرهم تدميرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين.